Halo semua, balik lagi ya dengan saya teman-teman di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi teman-teman, jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali. Karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan ya, jangan lupa untuk like, komen maupun subscribe channel ini teman-teman ya, supaya nantinya lebih berkembang ya. Oke, kita mulai dari indeks ya. Indeks hari ini naik ya 0,91% ke level 6552 ya. Hari ini disertai oleh net foreign buy tipis ya teman-teman, tipis, dan volume transaksi hari ini juga terbilang cukup kecil, hanya di sekitaran 10 triliun. Jadi dari hari-hari sebelumnya ini hari ini transaksi hariannya terbilang cukup kecil teman-teman ya untuk indeks. Dan indeks sendiri berjalan sesuai dengan analisa kita kemarin ya teman-teman ya, rebound di sini ya. Rebound di area support. Jadi untuk next menurut saya indeks masih kecenderungannya masih akan sideways dulu teman-teman ya, masih akan sideways dulu. Jadi selama indeks masih di dekat-dekat 6.500 sampai 6.400 ya, 6.400an deh, maka itu adalah saat yang menarik untuk teman-teman buy saham-saham blue chip ya, saham-saham big bang. Tabung-tabung untuk setidaknya hingga Januari efek teman-teman. Setidaknya hingga Januari efek, menurut saya saham-saham big bag itu masih, saham-saham blue chip itu masih menarik ya untuk dicicil teman-teman. Oke, itu saja ya untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham RALS. Nah, RALS ini ya saham sektor retail ya, sebelumnya udah pernah kita bahas juga teman-teman. Sebelumnya udah pernah bahas juga. Ini untuk RALS sebelumnya sudah kita bahas, pernah kita set trading plan juga untuk saham RALS ini teman-teman ya. Oke, tunggu sebentar ya, ini kita coret kita sebelumnya, kita pernah sarankan ketika dia break pola inverted head and shoulders ini ya, sempat naik hampir 10%-an, kemudian kembali di bawah turun teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang udah ikut di sini harusnya sudah kena trailing stop ya, sudah kena trailing stop. Nah, yang teman-teman yang nggak set trailing stop, untuk RALS ini plannya masih sama teman-teman. Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 700 ya. Hari ini terlihat RALS ini mantul tepat di MA 200-nya teman-teman ya. Mantul tepat di MA 200-nya, jadi masih ada peluang RALS ini nantinya akan kembali menyokong kenaikan ke target kita ya di sekitaran 870. Jadi menurut saya RALS ini masih cukup oke, masih cukup menarik ya. Sekarang masih berada di supportnya di MA 200-nya. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry ya, bisa buy juga di harga sekarang. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 700 ya. 700 merupakan support psikologis, jadi teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 700 untuk stop lossnya. Oke, itu saja untuk saham RALS. Kemudian yang berikutnya itu ada saham INKP. Nah, INKP ini sama seperti RALS teman-teman ya. Sebelumnya pernah masuk watchlist kita ya. Untuk INKP ini pernah masuk watchlist kita teman-teman ya, pernah masuk watchlist. Dan sama seperti RALS ini sudah sempat sampai naik 10%-an, kemudian turun lagi. Oke ya, tunggu sebentar ya. Oke, ini trading plan kita sebelumnya kita sarankan buy di sini kalau salah ya, pas di hari tes. Pas di hari tes di sini, kemudian sempat naik 10%-an, nggak sampai ke target kita, kemudian dia turun lagi. Dan di sini juga udah pernah kita bahas ya, waktu di candle hijau ini udah pernah kita bahas. Dan kita buat new trading plan buat teman-teman yang mau re-entry saham ini. Karena kalau kita lihat dari segi price volume ya,
INKP ini sebenarnya masih oke teman-teman ya. Dia break dengan volume ya, break dengan volume yang besar ya, signifikan. Kemudian di sini konsolidasi dia tanpa volume, volumenya menipis. Jadi buat teman-teman yang mau re-entry lagi untuk saham INKP ini sebenarnya menurut saya masih oke, masih cukup menarik. Plannya masih sama ya. Teman-teman bisa beli harga sekarang, kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 7875 ya untuk stop lossnya. Itu resistance sekitaran 7% ya. Dan hari ini pun INKP ini terlihat mantul di supportnya teman-teman. Jadi ini menurut saya masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Oke ya, baik itu saja untuk saham INKP. Kemudian yang berikutnya itu ada saham BGTG atau Bank Ganesha. Bank Ganesha ini sebelumnya juga udah pernah kita bahas ya teman-teman ya. Nah, ini untuk chartnya BGTG ya. Di sini ada pattern falling wedge. Sebelumnya di sini ya, waktu dia konsolidasi di sini pernah saya sarankan buy on breakout ya, jika ini mampu di breakout. Nah, di sini kita bahas ulang lagi ya, waktu dia break di sini kita bahas ulang lagi. Kita sarankan untuk entry buy di sekitaran 186. Kalau memang terjadi pantulan di sini langsung jebol. Kemudian beberapa hari terakhir ini konsolidasi ya, beberapa hari ini konsolidasi. Dan kalau kita lihat dari segi volume teman-teman, price volume ya, ketika dia break falling wedge-nya itu volumenya gede teman-teman ya, volumenya gede. Kemudian pas dia konsolidasi lagi itu volumenya menipis. Jadi menurut saya BGTG ini masih ada potensial up ya, potensial up ke resistance di sini teman-teman, di sekitaran 240 sampai 250 masih ada potensi untuk up ya untuk BGTG ini. Cuma ya buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang baru mau entry saham ini, teman-teman bisa bayar harga sekarang ya. Kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 178 ya, beberapa 1-2 tick di bawah 178 untuk stop lossnya. Nah, kalau misalnya kita buat trading plan ya, teman-teman buy dari harga sekarang misalnya deh di 186, kemudian stop lossnya teman-teman bisa set di 176 ya, 174 boleh juga ya, 6%. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di sini di 240-an, itu sekitar 30%. Jadi risk to reward ratio ini sebenarnya cukup menarik ya untuk saat ini ya, untuk saham BGTG ini. Cuma karena sekarang hype-nya lagi old icon dan saham-saham blue chip, ini ada kemungkinan saham-saham ini akan ditinggalkan dulu ya. Jadi ada kemungkinan di sini akan sideways dulu ya. But kalau dari segi chartnya, dari segi price volume, dari segi risk to reward ratio, BGTG ini menurut saya masih cukup menarik ya untuk saat ini. Oke, itu saja untuk saham BGTG. Kemudian yang berikutnya ada saham BBCA. BBCA ya, salah satu saham blue chip penggerak indeks teman-teman ya, penggerak indeks. Nah, BBCA ini sebelumnya udah pernah masuk watchlist kita ya, waktu dia belum stock split ya. Pernah di sini kita sarankan buy ya, di sini kalau di candle merahnya ini. Dan sudah beberapa kali saya bahas juga, saya sarankan untuk cicil di kotak kuning ini sampai area 7.000 ya. Dan sekarang pun masih cukup menarik ya untuk teman-teman cicil saham BBCA ini. Cicil dulu di harga sekarang ya, di sekitar 7.300 sampai area 7.000. Kalau dia turun lagi, cicil lagi, turun lagi, cicil lagi ya untuk saham BBCA ini. Menurut saya masih oke ya. Masih cukup menarik, indeks juga masih cukup menarik ya, masih cukup menarik. Jadi masih ada potensi ini kembali nantinya akan menunjukkan kenaikan untuk saham BBCA ini. Oke, itu saja untuk saham BBCA. Plan saya masih sama. Kemudian yang berikutnya ada saham Friend. Friend ini kalau nggak salah beberapa hari yang lalu juga pernah saya bahas teman-teman ya. Oke deh. Oke ya, tunggu sebentar. Oke, ini untuk chart Friend teman-teman, untuk chart Friend sebelumnya pernah kita bahas di sini ya, di channel hijaunya nih, 2 hari yang lalu ya. 2 hari yang lalu pernah kita bahas saham Friend ini teman-teman ya.
Nah, di sini kita sarankan untuk wait dulu karena posisinya sedang berada di resisten. Jadi ya kebetulan ini berjalan sesuai analisa teman-temannya. Dua hari ini turun. Nah, kira-kira turunnya sampai mana sih? Menurut saya pribadi ya, friend ini kalau teman-teman mau re-entry atau buy lagi saham friend ini di sekitaran harga 100 itu sudah menarik ya, dekat-dekat dengan 100 itu sudah menarik teman-teman. Di sekitaran 102 sampai 100 itu menurut saya itu harga buy yang menarik ya untuk teman-teman cicil teman-teman ya, sekali lagi cicil, bukan untuk yang langsung. Stop lossnya di mana? Stop lossnya teman-teman bisa set di bawah 60 ya. Dari harga 100 teman-teman cicil ya. Kalau dia turun lagi maka teman-teman pasang stop loss di bawah 100. Nah, kalau dia naik break resistannya ini teman-teman buy lagi sisanya ya. Kalau dia break 115 teman-teman buy lagi sisanya. Kalau dia turun teman-teman buy lagi di bawah ya. Sesuaikan dengan trading plan masing-masing ya. Oke, menurut saya friend ini masih cukup oke, dan trendline sudah ada break, jadi masih ada potensi nantinya ini akan kembali melanjutkan kenaikan ya. Cuma karena posisinya sedang berada di resist ya, koreksi wajar teman-teman ya, koreksi wajar. Oke, itu saja untuk saham friend. Kemudian yang terakhir kita bahas saham Pegas. Nah, Pegas ini juga pernah saya bahas ya, kita sudah buat trading plan-nya sudah 2 minggu lalu kalau nggak salah ya. Sudah pernah kita sarankan untuk cicil juga saham Pegas ini teman-teman, cicil sampai window dressing, karena saham Pegas ini salah satu saham langganan window dressing teman-teman. Jadi teman-teman masih bisa cicil di harga sekarang ya. Dari harga sekarang masih cukup menarik untuk dicicil sampai supportnya ini di sekitaran 1345. Supaya nanti jika turun risknya kecil ya, maka strategi yang terbaik menurut saya cicil-cicil dulu. Karena kalau teman-teman buy lamsam di harga sekarang, kemudian stop lossnya teman-teman set di sini, itu risknya 13%. Jadi menurut saya ya cicil-cicil dulu teman-teman. Cicil dulu, mungkin 5 lot, 1 minggu 5 lot, 1 minggu 5 lot ya, terserah teman-teman masing-masing. Atau misalnya teman-teman buy dari sekarang cicil 5 lot, kemudian kalau dia turun lagi cicil lagi 5 lot ya. Kalau dia turun lagi cicil lagi lebih banyak ya, 10 lot, biar risk kita biar average kita lebih menarik nanti ya teman-teman ya. Dan menurut saya ini masih oke ya, ini koreksi wajar ya. Koreksi wajar karena sebelumnya sudah naik tinggi ya. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Dan oh ya, untuk saham Pegas ini ya, kan ada news dia laporan keuangannya dia menarik teman-teman, ada kenaikan laba ya, tapi kok harganya turun gitu ya. Kan kemarin ada yang komen juga di YouTube saya, newsnya bagus, laporan keuangannya bagus, kok harganya turun ya. Di market itu ada istilah market discount everything teman-teman. Jadi artinya orang dalam atau big money itu sudah dapat informasi terlebih dahulu karena Pegas ini laporan keuangannya akan bagus, jadi dia sudah beli di bawah ya. Kemudian ketika news laporan keuangannya keluar, dia itu taking profit, maka koreksi jangka pendek itu wajar. Nah, kalau memang laporan keuangannya bagus, koreksi jangka pendek itu wajar teman-temannya. Tapi untuk long termnya, kalau memang dia masih bagus laporan keuangannya, maka dia akan kembali melakukan kenaikan. Jadi itu sangat wajar teman-teman, itu sangat wajar ya. Baik ya, itu saja ya penjelasan saya ya, semoga bisa dimengerti ya. Terima kasih.